Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Nona Manis. Kali ini saya akan berbagi tips dan resep cara membuat donat yang mudah, hasilnya lembut dan enak. Bagaimana cara membuatnya? Yuk simak terus dan tonton videonya sampai selesai. Yang pertama, siapkan wadah. Kemudian masukkan 130 ml air, lalu tambahkan dengan 1 sendok teh ragi instan. Aduk dan campur sampai raginya menyatu dengan air. Kemudian diamkan selama kurang lebih 15 menit atau sampai raginya itu aktif. Siapkan wadah. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 30 gram atau setara dengan 2 sendok makan susu bubuk. Dan masukkan 2 butir kuning telur. Lalu masukkan juga 2 sendok makan gula. Dan yang terakhir masukkan 1/4 sendok teh garam. Lalu, tuang ragi instan yang telah bercampur dengan air dan sudah aktif. Untuk ragi instannya ini, bisa juga tidak perlu dicampur dengan air terlebih dahulu, atau maksudnya langsung dimasukkan ke dalam adonan bahan-bahan tadi. Nah, jika semua bahan sudah masuk, tahap selanjutnya kita adon menggunakan tangan ataupun agar lebih mudah, di sini saya menggunakan mixer. Mixer adonan donat sampai kalis elastis. Untuk kecepatannya ini kita gunakan kecepatan rendah ke kecepatan tinggi. Lalu masukkan 2 sendok makan mentega atau juga bisa menggunakan margarin. Kalau saya lebih senang menggunakan mentega karena hasilnya lebih lembut dan juga enak. Nah, jika adonannya itu sudah jadi dan kalis elastis seperti ini, tandanya kalis elastis itu saat kita tarik dan kita lebarkan, adonannya tidak mudah robek, tandanya adonannya sudah jadi. Tahap selanjutnya, kita tutup adonan menggunakan plastik wrap. Sebelumnya saya akan mengumpulkan atau menyatukan semua adonan, dikumpulkan ke tengah seperti ini, lalu tutup adonan menggunakan kain bersih ataupun plastik wrap agar adonannya mengembang. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita tutup terlebih dahulu. Setelah semua permukaan wadah tertutup rapat secara merata, tahap selanjutnya kita diamkan terlebih dahulu selama 30 menit sampai 1 jam atau sampai adonannya mengembang. Setelah 30 menit atau 1 jam adonannya sudah mengembang, buka tutup kain ataupun plastik wrap. Kemudian kita pukul-pukul seperti ini gunanya untuk mengeluarkan udara yang terperangkap.
Kemudian aduk-aduk adonan menggunakan tangan seperti ini. Lalu jika dirasa lengket di tangan kita beri lapisan minyak goreng ataupun mentega agar adonannya tidak lengket di tangan ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita pindahkan adonan ke atas wadah yang lebar atau bisa juga menggunakan telenan seperti saya ini. Lalu bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai selera masing-masing. Setelah adonannya kita bagi, tahap selanjutnya kita bentuk adonan, kita bulatkan dengan cara seperti ini. Setelah bulat seperti ini, kita siapkan wadah lain yang sebelumnya kita taburi dengan tepung agar adonannya tidak lengket di wadah tersebut. Lakukan sampai adonannya habis. Setelah semua adonannya telah terbentuk, tahap selanjutnya kita tutup kembali lalu kita istirahatkan selama 25-30 menit. Kemudian ini saya mau lanjut membentuk adonan menjadi bulat-bulat. Nah, kita lakukan sama seperti tadi, alasnya kita taburi tepung agar tidak lengket. Lalu setelah semuanya terbentuk, ini kita tutup lalu kita istirahatkan. Sama ya teman-teman, selama 25-30 menit. Ini saya gunakan wadah yang berbeda-beda. Nah, kemudian ini adalah adonan yang telah kita istirahatkan selama 25-30 menit. Kemudian tahap selanjutnya akan saya tempatkan di wadah kertas roti, atau karena saya tidak punya kertas roti jadi saya letakkan di kertas nasi seperti ini. Kemudian kita tekan-tekan perlahan secara lembut seperti ini ya teman-teman, untuk memipihkan adonan donatnya dan mengeluarkan udaranya. Setelah semua adonan donat kita pipihkan, kita simpan terlebih dahulu, kita tutup seperti ini. Lalu kita siapkan wadah atau penggorengan untuk menggoreng menggunakan minyak yang agak banyak ya teman-teman. Lalu panaskan menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, setelah apinya itu panas, setelah minyaknya itu panas, kita masukkan donat yang sudah mekar tadi dan sudah kita bolongi. Lalu sambil digoreng itu kita putar-putar agar lubangnya itu tetap cantik. Lalu usahakan saat menggoreng donat itu jangan sering dibalik, cukup sekali dibalik saja agar white ringnya itu tetap ada dan hasilnya lebih cantik. Setelah donatnya matang, warnanya juga cantik seperti ini, kita angkat kemudian kita tiriskan. Lalu nanti akan saya beri topping gula pasir atau topping sesuai selera masing-masing. Ini dia donat ala Nona Manis sudah jadi. Rasanya dijamin enak, lembut dan tidak bikin seret. Cara membuatnya juga mudah, gampang dan sangat simpel ya teman-teman. Agar hasilnya sesuai, tonton videonya sampai selesai.
Dan agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari Nona Manis, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe YouTube channel Nona Manis. Terima kasih.